Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Dan malaikat ketujuh meniup sangkakala, dan terdengar suara nyaring di surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15 sampai 17. Kebaktian ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kerajaan sorga cenderung dipahami sebagai realitas yang nanti akan dinikmati oleh orang Kristen. Pemahaman tersebut kerap membuat orang Kristen terjebak pada pola hidup di masa kini dengan standar yang berlaku di dunia. Namun umat perlu bersifat eksklusif dengan menutup diri dari pergaulan dunia agar tidak tercemar. Umat perlu memahami bahwa prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan sorga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
milikmu tetap. Ya Tuhan, saat ini kami hidup di tengah dunia. Kami sering tidak mau melepaskan apa yang semula berharga menurut kami. Kami sering tidak mempunyai daya juang untuk mencari apa yang sungguh berharga. Di masa pandemi ini, kami menyadari betapa berharganya arti persekutuan. Saat ini, kami begitu rindu untuk dapat menyapa dan bertegur sapa dengan saudara-saudara kami. Tolonglah kami, hamba-Mu yang fana ini, agar boleh layak di hadapan-Mu. Baiklah kita yang percaya kepadanya, merubah sikap untuk menjalani hidup yang diperbaharui dalam Tuhan yang bersabda, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan memateraikannya ialah Tuhan yang mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi hidup kita. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Allah Sang Rahim, kami menyadari kelemahan kami, rapuhnya hidup kami. Kami menyadari betapa ringkihnya kami ketika kami harus berhadapan dengan persoalan-persoalan di mana di dalamnya kami harus menunjukkan kepada dunia jati diri kami sebagai warga kerajaan sorga. Maka saat ini, biarlah Engkau menyapa kami dalam kerinduan kami saat ini. Biarlah Engkau dapat hadir dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, agar kami layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Maka saat ini Allah, bercakaplah, sapalah kami, oleh Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini diambil menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai dengan 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja walaupun saat ini sedang berada dalam kediaman masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudari, pada khotbah kali ini ada yang berbeda karena saya, Doli Simorangkir, akan berkhotbah secara kolaboratif dengan Pendeta Sani. Ada 2 hal yang menjadi fokus pada khotbah kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mengerti secara prinsip dan mengerti mengenai nilai jika kita menjadi warga kerajaan sorga. Yang kedua, yang sama dengan itu, kita tidak hanya berhenti pada mengenal nilai dan prinsip, tetapi kita juga dituntut untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang memiliki 2 kewarganegaraan. Atau mungkin ada di antara kita yang dahulu bukan warga negara Indonesia. Jadi misalnya dari Tiongkok atau dari Singapura atau Malaysia atau Timor Leste, lalu kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ada kasus yang sedang viral tentang 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, yaitu kasus Joko Chandra. Kita tahu di berita-berita Joko Chandra ini adalah seorang warga negara Papua New Guinea. Dia sudah pindah menjadi warga negara Papua New Guinea, tapi entah mengapa Joko Chandra itu bisa memiliki KTP DKI Jakarta. Nah, saat ini kita tidak akan membahas mengenai kasus hukum Joko Chandra,
tapi kita akan membahas mengenai dui kewarganegaraan itu. Saudara-saudara, ternyata tidak hanya Joko Chandra yang memiliki dui kewarganegaraan. Ibu bapak, saya, Pendeta Sani juga memiliki dui kewarganegaraan. Apa itu? Yang pertama sudah jelas dan sudah pasti bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, yang jauh lebih penting dari itu dan kita bahas saat ini adalah kita sebagai orang Kristen adalah seorang warga kerajaan sorga. Bacaan kita pada hari ini, Matius 13 ayat 31 sampai 33, lalu dilanjutkan ayat 44 sampai 52, menceritakan tentang 5 hal perumpamaan. Perumpamaan pertama ialah perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan kedua ialah perumpamaan tentang ragi, yang ketiga perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan keempat adalah tentang mutiara yang indah, dan perumpamaan kelima ialah perumpamaan tentang pukat atau jala yang ditaburkan. Dari 5 perumpamaan ini kami akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok karena memiliki kesamaan model. Yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ibu bapak mungkin sudah tahu dan banyak pengkhotbah sering mengatakan bahwa biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil. Saya di kampus juga pernah dosen saya membawakan biji sesawi, memang sangat kecil, mungkin ukurannya hanya 1 mm. Dan itu kecil sekali. Tapi kalau biji itu ditanam, biji itu akan bisa bertumbuh sangat besar. Di sini kita tidak punya biji sesawi, tapi mungkin ukurannya sebesar pohon beringin kalau kita bisa melihat, membayangkan ukuran biji sesawi dari biji yang sangat kecil itu. Kemudian ragi. Kita tahu ragi itu bisa sangat mempengaruhi adonan. Di bacaan kita hari ini, tepung 3 sukat. 3 sukat itu kalau dikalkulasikan dalam kilogram, itu sekitar 40 kilogram, Ibu Bapak. Bayangkan ragi yang begitu kecil mempengaruhi adonan tepung sampai 40 kilogram. Nah, dari 2 perumpamaan ini mau menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu ibarat berawal dari hal-hal yang sangat sederhana, jadi hal-hal yang tidak terlalu dianggap namun bisa berkembang dan menjadi sangat besar dan luas. Artinya, sebagai warga kerajaan sorga, kita tidak melulu dituntut untuk melakukan hal-hal besar. Kita tidak dituntut untuk berbuat baik kepada ribuan orang, kepada ratusan ribu orang, tetapi kita sebagai warga kerajaan sorga dituntut untuk melakukan hal-hal kecil. Contohnya, kita bisa menaati protokol kesehatan. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita bisa menolong orang yang kecelakaan. Kita bisa menolong hewan yang kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu. Ini juga memiliki kesamaan. Makna harta yang terpendam dan mutiara itu ibarat kerajaan sorga itu sesuatu yang sangat-sangat amat mahal. Sesuatu yang sangat amat berharga. Sehingga untuk mendapatkannya kita memerlukan pengorbanan. Ada barter yang ditukar. Harta benda yang kita miliki itu menjadi alat tukar untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Artinya juga bahwa mendapatkan kerajaan sorga bukan perkara mudah karena membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Nah, yang ketiga, perumpamaan tentang pukat yang disebar. Mungkin perumpamaan ini kita bisa melihat sebagai perumpamaan eskatologis atau tentang akhir zaman. Ya, bisa kita menggambarkan seperti itu, tetapi
ada pesan lain sebetulnya yang mau Yesus sampaikan kepada para murid. Pesannya adalah bahwa Yesus mau mengingatkan agar para murid ketika melakukan pelayanan, melakukan pekerjaannya, lakukanlah itu, sebarkanlah itu. Sebarkanlah jalannya sehingga semua ikan bisa masuk ke dalam pukat itu dan tertarik. Dan pada akhirnya akan diseleksi. Siapa yang menyeleksi? Ya Allah sendiri yang akan menyeleksi pukat itu. Kalau minggu lalu perumpamaan yang digunakan adalah lalang dan gandum, maka hari ini menggunakan perumpamaan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Hal itu sama, saudara-saudara. Hal itu sama bahwa kebaikan kita yang kita lakukan akan pada akhirnya akan diseleksi kembali oleh Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui pemaparan yang telah disampaikan oleh saudara Doli tadi, paling tidak melalui perumpamaan-perumpamaan itu kita diajarkan untuk memiliki gaya hidup yang berbeda sebagai pribadi yang menghidupi warga negara sebagai pemilik kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, dari perumpamaan-perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan ada dua gaya hidup yang penting untuk dimiliki oleh kita sebagai pengikut Kristus, sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana. Hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita kerjakan dapat menjadi bernilai dan berharga ketika kita mau mengupayakan untuk hal-hal tersebut membuahkan hasil yang baik dan memberikan dampak yang positif bagi sekitar kita. Gaya hidup ini hendak membawa sebuah pemahaman yang baru atau mengoreksi pemahaman kita selama ini bahwa mewujud nyatakan kerajaan surga haruslah dilakukan dengan tindakan-tindakan yang kecil namun bersifat rumit, besar, dan dahsyat. Seperti makna sebuah ragi, dia sangat kecil tetapi dia membawa sebuah dampak yang begitu besar sebagai bagian dari bahan adonan. Atau seperti biji sesawi yang begitu kecil namun begitu bermakna bagi burung-burung yang kemudian datang untuk membangun sarang pada pohon tersebut. Dari sinilah untuk hal yang pertama ini kita mau memulai bisa dari diri kita atau memulai dari gereja kita. Contoh sederhana melalui program-program gereja kita, program-program pelayanan kita. Seringkali kita terperangkap pada program-program pelayanan yang mengeluarkan biaya yang besar yang kita pikirkan itu akan berdampak besar juga. Namun ternyata bila dikoreksi ternyata biaya besar tersebut belum tentu mengeluarkan dampak yang besar. Baik untuk kehidupan persekutuan, spiritualitas kita di dalam, atau bahkan kehidupan kita di luar dari gereja ini. Sedangkan di sini kita harus memikirkan dan mengkoreksi bagaimana program pelayanan tersebut haruslah yang bisa membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan spiritualitas kita dan juga pertumbuhan persekutuan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Di saat yang sama juga kita perlu melihat bahwa kita sering mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya begitu sederhana namun dapat memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Kita bisa melihat bagaimana kehadiran kita sebenarnya yang hadir membawa damai bagi sekitar kita dengan kita memberi sapaan secara tulus, dengan berani memberikan pelayanan lebih dahulu atau hal-hal lainnya. Jadi ternyata pelayanan yang berdampak tidak melulu semua yang membutuhkan biaya besar ataupun yang juga dilakukan secara besar, melainkan dari hal-hal kecil dan bisa berawal dari kita. Hal yang sama juga selain kita mencoba mengoreksi dari program pelayanan gereja, kita juga berusaha untuk mengkoreksi pemahaman kita di dalam mewujud nyatakan kerajaan surga.
Bila berbicara tentang kerajaan surga, itu bukan berbicara tentang kehidupan yang nanti, tetapi kehidupan hari ini dan sekarang. Kita dipanggil untuk mewujud nyatakan kerajaan surga ini melalui tindakan-tindakan nyata kita bagi dunia di sekitar kita, meskipun lewat hal-hal kecil dan sederhana. Mungkin kita bisa belajar dengan mengasihi seseorang dengan cara yang sederhana, dan juga belajar bagaimana mengampuni dengan cara yang sederhana, melayani dengan cara yang sederhana, tanpa perlu memandang bagaimana saya akan mendapatkan kembali pelayanan yang sama seperti yang saya lakukan, atau bagaimana saya akan diampuni ketika saya pun mengampuni orang tersebut. Disitulah kita sedang berupaya mewujud nyatakan kerajaan surga. Maka Bapak Ibu, pada bagian yang pertama ini gaya hidup kita adalah belajar atau berusaha menghadirkan damai sejahtera dan kerajaan surga itu sendiri di tengah-tengah kita pada hari ini dan saat ini. Gaya hidup yang kedua yang ditawarkan kepada kita adalah gaya hidup rela berkorban. Di sini kita menggunakan tentang perumpamaan harta. Bagaimana kita belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita demi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu bagaimana kita mendapatkan persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Seringkali kita mengupayakan supaya pekerjaan kita lah yang menjadi besar, menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang kita datang pergi ke gereja hanya sebuah formalitas semata dan melupakan bahwa sebenarnya itu adalah panggilan kita untuk dapat menghidupi sebuah persekutuan yang intim dan akrab bersama dengan Tuhan dan juga keluarga atau sesama kita. Banyak juga orang-orang yang mulai terlena dengan banyaknya fasilitas teknologi yang dapat memberikan berbagai jenis hiburan. Disinilah kita mau belajar untuk tidak menggantungkan hati dan pikiran kita terhadap teknologi yang semakin maju, melainkan kita melihat kepada Allah yang memberikan akal pemikiran, akal budi kepada kita untuk dapat mempergunakan teknologi-teknologi atau fasilitas tersebut yang semakin canggih akhir-akhir ini. Dari situ kita akan melihat bahwa teknologi itu hanya sebuah perantara. Sedangkan yang utama adalah bagaimana kita menjalin relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan jangan dilakukan hanya sebatas formalitas, melainkan harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Maka mengenai kedua hal ini, yaitu gaya hidup yang rela berkorban dan juga gaya hidup yang sederhana, kita diingatkan untuk dapat memfokuskan diri kepada hal yang paling utama dan paling berharga bagi diri kita, yakni persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan yang harus kita lakukan hari ini dan sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita menarik benang merah dari semua perumpamaan yang kita renungkan pada hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini, mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Seperti yang tadi Saudara Doli sampaikan, kita bisa mengawali dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan dengan baik, atau bahkan yang paling utama, membatasi pergerakan keluar rumah. Dari situlah kita mau belajar untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, hingga dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang. Pada panggilan inilah kita harus mengarahkan fokus hidup kita, yaitu kepada Tuhan. Gaya hidup kerajaan surga, kita sebagai warga kerajaan surga yang seperti inilah yang harus kita miliki. Dan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan gaya hidup inilah kita mau menunjukkan kita memiliki kualitas hidup yang baik, kualitas spiritualitas yang baik di dalam Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya tantangan dan tawaran tentang pilihan gaya hidup manusia di tengah-tengah dunia ini, semoga kita berbijaksana dan memilih untuk menjadi orang-orang yang tetap menjadikan gaya hidup kerajaan surga ini menjadi gaya hidup kita yang utama. Sehingga
kita dapat menghidupi diri kita sebagai warga kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Cari aman, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak, kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas hari ini, hari Minggu yang indah. Tuhan masih bolehkan kami untuk beribadah. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Allah, berikanlah kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan-perbedaannya. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu ingin menyampaikan doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi tenaga medis yang bertugas, lembaga pemerintahan, dan orang-orang yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Berkati usaha mereka dan segera menemukan obat dan vaksin yang bisa menyelesaikan virus COVID-19 ini dari Indonesia. Bapak, kami berdoa juga untuk para korban dan orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintai karena COVID-19. Ya Allah, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini, jauhkan dari bencana-bencana dan berita-berita bohong. Secara khusus kami berdoa untuk bencana di Kabupaten Luwu, Sulawesi. Berkati upaya proses pencarian dan pemulihan pasca bencana. Berkati juga orang-orang yang ditinggalkan karena meninggal dunia. Berkati pemerintah kami, berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini, mulai dari presiden hingga ke tingkat RW. Ya Allah, kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, jemaat-Mu, khususnya Jemaat GKI Jati Asih, Bapak Evert Palingkahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Lauren, Ibu Berliana, Bapak Hendrik, Ibu Tio Marsilaban, Bapak Hasudungan Tambunan, Saudara Evan. Bapak, kami berdoa apapun penyakit mereka dan dimanapun mereka dirawat saat ini, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memberkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi sebagai sarana untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Jati Asih, biarlah gereja ini bisa memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar GKI Jati Asih. Berkati pengurus, majelis, pendeta, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk perluasan komplek GKI Jati Asih agar Tuhan memberkati dan memenuhi segala keperluan. Berkati juga panitia dalam memenuhi semua kebutuhan perluasan komplek GKI Jati Asih. Bapak, tak lupa kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Kelapa Cengkir, Bajem Gembrong, Jakarta, agar Tuhan menyelesaikan segala pergumulan dan permasalahan di gereja-Mu ini. Ya Allah, kami berdoa bagi pendidikan anak kami, khususnya dalam masa pandemik COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang memberikan akal budi hikmat kepada anak-anak kami. Berkati sekolah-sekolah yang menyediakan pembelajaran kepada anak-anak kami agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak kami. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami, doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Atiasi seperti yang tertera pada layar. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena pada saat kami boleh tetap beribadah kepadamu, dan kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, sehingga kami boleh selalu mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami boleh memberikan berkat itu melalui persembahan yang kami akan berikan kepada gereja-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di penghujung dari ibadah hari ini. Tetapi ingatlah selalu untuk memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadikanlah sebagai gaya hidup kita, agar kita terus menunjukkan identitas warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.